Apakah cara merawat tanaman kita selama ini sudah benar? Coba temukan jawabannya di video ini, atau mungkin malah sebaliknya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Pada channel ini kita berbagi tips mengenai pertanian, mengenai tanam-tanaman. Kali ini kita akan membahas mengenai cara merawat tanaman agar tumbuh subur. Hati-hati ya, kalau salah dirawat bisa mengakibatkan kematian. Dan itu bukan mustahil ya. Makanya harus hati-hati. Oke, guys, silakan ditonton. Tips yang pertama, tentunya kita harus memilih media tanam yang bagus dan menyuburkan tanaman. Kalau ada yang bilang media tanam selain tanah adalah bagus, menurut prakteknya dan pengalaman kita membuktikan bahwa tidak ada media tanam yang sebaik dari tanah. Kita lihat tanah di hutan itu menumbuhkan begitu lebatnya tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat guys. Di sini kelihatan sekali bagaimana tanah dengan mudah menyerap nutrisi-nutrisi yang diturunkan hujan sehingga tanamannya tumbuh subur. Ini sudah terbukti, tidak terbantahkan lagi. Kalau media tanam lain seperti air atau yang lain itu khusus untuk yang lebih mudah dikeringkan. Oke? Tips yang kedua guys, ini merupakan tips yang kontroversial, yaitu lakukan penyiraman di malam hari. Itu waktu yang paling bagus. Kenapa? Karena di saat itu kita menyiram dengan cairan yang dingin, sementara cuaca juga dingin, jadi tidak memberikan efek yang tajam, yang kontras terhadap tanaman. Oke guys. Penyiraman yang bagus tuh malah harus dilakukan kalau bisa sore hari atau di malam hari. Guys, kita beralih ke tips yang ketiga, yaitu jangan lupa melakukan pemangkasan atau pruning. Ini wajib dilakukan untuk meremajakan tanaman. Kalau tanaman buah ini sangat berperan untuk sebagai tindakan stressing atau penekanan agar tanaman cepat berbuah dan berbuah lebat. Oke. Kita simak langkah-langkah melakukan pruning atau pemangkasan berikut ini. Sebelumnya kita panaskan alat pemotong untuk sterilisasi, untuk mensterilkan, membuang kuman-kuman. Mulai beraksi, kita akan pangkas. Pruning namanya. Ini pruning ya. Pruning. Pangkas di sini. Oke. Hah? Semuanya dipangkas atau pruning namanya. Supaya apa? Supaya
vitamin-vitamin, mineral-mineral itu naiknya ke daun-daun yang baru, bukan daun-daun tua. Oke, ada yang perlu dipangkas lagi. Kita cari daun-daun yang tua, pangkas saja supaya daun baru makin subur. Ini ada lagi nih. Hati-hati dalam melakukan pemangkasan, jangan sampai yang lain terpangkas, bisa patah hati, patah hatiku. Yang keempat, tipsnya adalah jika teman-teman pengen memupuk tanamannya, jangan lupa kasih pupuk organik ya, yang bersumber dari makhluk hidup. Jangan pupuk kimia, itu bisa berbahaya bagi tanaman dalam jangka panjang. Sebelum lanjut ke tips berikutnya, kita saksikan yang mau lewat berikut ini, guys. Tips yang kelima, jangan sepelekan hujan ya, karena air hujan ini mengandung mineral-mineral yang penting bagi tanaman. Air hujan lebih lengkap nutrisinya dibandingkan air biasa, karena dia sudah mengalami kondensasi di langit. Hal ini bisa kita buktikan dengan menyiram dengan air hujan, maka tumbuhan akan lebih segar. Mengenai tips air hujan ini memang unik, pernah saya bahas di video saya sebelumnya, namun sempat saya hapus karena kita ganti channel. Nanti kita bahas lagi lebih mendalam mengenai efek air hujan terhadap tanaman. Oke, tunggu guys ya, oke. Kemudian tips yang keenam adalah jangan segan-segan untuk bertanya dan berbagi pengalaman dengan para hobis-hobis lainnya. Tips yang ketujuh adalah hati-hati jika ingin memindahkan tanaman atau memindahkannya ke pot yang lain atau repotting. Ini bisa menjadi permasalahan baru jika kita salah cabut atau bisa mengganggu akar-akarnya. Bahkan kalau salah tarik, dia bisa memutuskan akar dari tanaman kita sehingga mengakibatkan kematian pada tanaman kita. Tips yang kedelapan adalah kita cek dulu jenis tanaman kita, apakah jenis tanaman tropis, gurun, atau salju, atau musim semi. Kalau seandainya tanaman jenis gurun itu tidak apa kita sirami dalam frekuensi yang jarang, misalnya sekali 2 hari atau sekali 3 hari. Dan juga khusus untuk aglonema dan jenis-jenis bunga keladi, itu kita jangan terlalu sering melakukan penyiraman, kecuali media tanamnya kita ganti dengan yang sangat poros. Maksudnya sangat berpori, seperti sekam. Oke guys, tips yang terakhir, janganlah menelan mentah-mentah segala macam jenis informasi atau tips. Jangan segan-segan untuk melakukan riset kecil-kecilan sendiri. Dan kita tidak apa-apa melakukan trial dan error dengan sampling, dan kita punya cadangan, asalkan kita punya cadangan. Hal itu sangat bermanfaat sebagai pengalaman dari cara kita bertani, pengalaman kita dalam merawat tanam-tanaman ini.
Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.